Hai, selamat Selamat sore sore. semuanya. Good News Family and Youthers kembali lagi di JTS JTS Deep Deep Talk Talk Session. Session. Let's talk about it. Bersama aku Astin. Sama Farel di sini. Dan aku Astin. Ya, aku Farel. Terusin ya. Begitu terus. Di Selasa sore yang sangat amat cerah ya, kita harus tetap bersyukur ya. Yes. Emang cerah ya? Cerah banget weh. Barusan ini mendung loh. Eh, Tadi panas banget. iya. Ini mendung apa karena ruangannya ya yang agak Agak, redup ya? iya mungkin. Aslinya Aduh. redup ya. Iya, ini kayaknya kacanya juga sih berpengaruh. Iya kayaknya. Tapi ya karena hari-hari ini panas ya. Ya, kita Dan harus. tapi kemarin semalam hujan gak sih? Sumpah kamu nggak rumahku nggak hujan weh. Ini Oh, rumahku. Ini ada hujan pawang. bentar. Enggak weh. Hujan bentar. Jam 5:30 tuh hujan bentar gak sih? Oh, no. Aku tuh kan kemarin ini kan mau potong rambut kan. Asik. Kemarin tuh mau potong rambut. Terus aku keluar kantor gitu kan, kayak Hmm. mencium bau tanah. Oh, Bau ya. bau tanah. Tanah basah, Tanah maksudnya kan basah ya. hujan. Kok bau tanah gitu kan. Tapi tak lihat kok Oh, nggak gini ya. basah. Ini nggak ada. Aku lihat tuh nggak basah gitu loh. Terus aku bingung kan. Akhirnya ya Ternyata ternyata hujannya cuma bentar, cuma itu, lewat. itu weh. Dan aku tuh emang udah ngelihat kemarin tuh hujannya tuh bukan hujannya ya. Waktu itu tuh mendungnya tuh udah dari daerah timur gitu. Terus tiba-tiba kantorku tuh gelap kan. Oh, Kantorku tuh gelap terus aku nyalain lampu kantor. Nyalain lampu kantor karena memang ternyata di tengah-tengah situ tuh lagi gelap. Maksudnya iya, di iya, 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 iya. kota ya. Iya, iya, iya. Heeh, Gelap. heeh, betul, betul. Jalan ke barat. Karena pacarku ngechat gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Oh, Hujan. hujan deras banget di sini. Kamu nanti hati-hati kalau apa mau potong katanya kan gitu. Nah, ngasih tahu itu. Oh iya di sini udah hujan kok bentar tok gitu. Aku tak bilang gitu. Heeh. Paling itu di sana ya bentar tok kan lewat doang. Udah beneran lewat doang. Iya, Dia iya, iya. pulang nggak kehujanan akhirnya. Bahwa gelapnya gelap banget weh. Gelap banget, gelap banget. Aku juga mikir kayak, wah lama nih hujan nih gitu kan. Iya terus banget nih. Ternyata gitu doang. Tapi kamu kemarin nggak suka hujanan ya? Nah, aku Aman. udah pulang buru-buru ternyata nggak hujan sama sekali. Sampai rumah juga tidak merasa hujan. Aman, puji Tuhan. Syukurlah. Tapi hari ini panas ya? Panas. Tuh, Kayak kalau panas Selasa banget. panas weh. Emang iya? Kemarin Mm-mm. panas ya? Oh iya kemarin panas, bener-bener. Kamu tinggal di mana sih Enggak, sebenarnya? kemarin ini panasnya tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara AC-nya di kantor tuh ada yang bermasalah. Aku kalau mau nyalain AC, takut AC-nya bocor. Oh Jadi nggak wow. Ini nyalain. ternyata panas sumuk ya. Iya, panas sumuk gitu. Ya, 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 ya. Gitu. Maksudku panas yang matahari, panas matahari itu panas banget. Emang kantormu kena matahari langsung? Enggak, maksudnya, nah ini, jadi di kantorku, di ruanganku tuh kayak adem banget kan. Aku berbuka Nah. pintu, keluar satu langkah tuh udah kayak langsung panas banget yang kayak panas banget Berarti kamu gitu. keluar kantor tuh, keluar ruanganmu, Iya, iya, iya. itu langsung kena matahari. Enggak, Enggak. enggak sih, tapi hawanya udah panas gitu. Oh, ya berarti kan panas sumuk toh. Iya, panas semua sih. Iya. Aku kan enggak ruangan, ngerti kan? Oke, bisa stop bentaran ini. Itu yang hari ini ya. Karena Tapi hari-hari, apa? karena hari-hari ini Oh, ini nih ya. hari-hari Ini ini kan dia. sangat amat cerah ya. Yoi. Jadi harapannya sih gak cuma dari hari ini matahari yang cerah, tapi kita harus menjadi terang juga. Yoi. Oke gak? Belajar Ternyata terus. udah belajar ya. Udah Ini prepare. spontan kan? Spontan Ini dong. spontan kan? Kemarin-kemarin tuh aku juga spontan masalahnya. Keren, keren, Keren keren. memang. Emang kita harus banyak belajar, guys. Yes, Ya, betul. ini bridgingannya ya. Untuk masuk ke tema kita ya, topik kita sore hari ini, judulnya adalah Be the Itulah. Light. Nah, ini Terus terang. sering banget kita omongin ya. Ya, Oke. be the light. Be the Light. Jadi di komunitas kita tuh slogannya kalau misal yang pelayan mimbar gitu kan, Ya. musik, terus WL singer, terus asyar gitu kan, terus pokoknya yang bertugas deh Semuanya, yang semuanya. melayani gitu kan, Hmm. itu teriaknya pasti Be the Light. Nah gitu. Jadi ini udah nggak asing nih buat kita ya kan, Enggak ya kan, juga. nggak asing. Yang asli cuman rambutmu aja. Stop, oke stop. Teman-teman pada kepo silahkan lihat live kita di Facebook di Kudus FM. Iya, Semarang. betul. Aku lagi mencoba style baru nih. Nah, kepo kan? Ya, Nonton mencoba live-nya style di baru. Facebook Yo, Goodness Semarang. Hari ini kita sudah
menyenggol ya, judul-judulnya adalah Be the Light. Dan seperti luar biasanya kita nggak ngobrol ngalur tidur nggak jelas berdua saja. Kita akan bertiga bersama narasumber kita yang sangat amat luar biasa ya. Langsung saja Kita sambut Pastor Pastor Yogi. Yogi. Halo, shalom, shalom semuanya. Shalom. Teman-teman sekalian, Youters, Gimana kabarnya Pastor? luar biasa baik. Luar Wah, biasa Siap. baik. Kalian gimana? Baik, sehat. puji Tuhan. Antusias Luar terus nih biasa. kayaknya ya. Siap. Antusias terus. Selalu dong harus antusias. Cuaca di sana gimana Pastor? Sumuk juga, panas. Tuhan saya di Semarang Timur juga panas sih. Panas. Tapi memang semalam hujan Semarang Timur, Tuh lumayan kan, deras. hujan. Ya, ya, Hujan ya. Jadi memang. semangat. Lumayan deras sih. Tuh. Sore sih ya, jam berapa tuh? Mungkin jam Nah, 4 benar. sampai jam 6-an. Bener tadi. Nah, Ah, tuh. ya, ya, ya. Benar-benar. Tapi cukup lama ya, Pastor ya? Cukup lama kok. Saya Cukup kan lama dari ya. kota juga tuh, dari tengah kota mau pulang Hmm? hujan terus banget. Hmm. Ah, ya puji Tuhan buat yang tidak mengalami hujan kemarin ya, Ya, yang nggak betul. Iya. kehujanan ya. Mm. Itu. Aku sih puji Tuhan Nah, nggak kehujanan, tapi waktu memang mau OTW ke Pulang. tempat, ya maksudnya ke tempat potongnya kan aku potong potong rambut kan. Ya, 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 ya. Nah, itu memang hawanya tuh dingin banget, bener-bener dingin yang apa Habis ya kayak hujan habis gitu. hujan gitu ya, sejuk ya, dingin iya. gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Sepertinya ya kita akan ada berapa nih? 537 Ya kan? pertanyaan Ya kan? Ah, yang puji kita Tuhan. akan lontarkan, kita akan nanyakan ke Pastor Yogi ya. Nanti kita akan jawab satu persatu. 96. Belum. Belum. Masih kebanyakan ya. Kebanyakan. 170. Udah dikecilin 96 masih 170. Oke, langsung saja ya. Pasin 100 lah. Oke. Oke, ambil bungkus. Hmm. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Yes, bener banget. Oke, Pastor, kalau lihat kondisi anak muda sekarang nih, banyak yang ngerasa dunianya itu semakin gelap ya. Ah, Menurut Pastor sendiri, kenapa sih generasi muda harus jadi terang di masa yang kayak gini, yang kayak sekarang ini, Pastor? ya, ya kalau memang apa banyak orang ngomong dunia semakin hari semakin jahat, semakin gelap. Memang demikian adanya dan Alkitab pun juga ngomong ya firman Tuhan bahwa pada akhir zaman ini akan semakin banyak ya keanehan-keanehan dan kejahatan-kejahatan yang tidak pernah kepikiran sebelumnya ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ngikutin update-update-nya, kalian lihat kemarin ada satu eh, orang di Amerika yang ditembak lehernya, ingat ya, yang mati, yang dia Ya, juga sebenarnya orang yang sungguh cinta Tuhan, ya. dia ngelawanin tuh semua LGBT apa dengan tujuan supaya mereka sadar ya, tapi kan ya malah ditembak dan mati seperti itu kan sangat mengenaskan. Ya, Tapi betul. ya itulah dunia sekarang, LGBT dianggap normal, satanis dianggap normal, semuanya sudah mulai meninggalkan Tuhan dan bahkan kemarin saya lihat di Instagram ada yang kejadian lucu ada unbaptism wis Hmm. Baptism? jadi mereka melakukan sebuah ritual di mana orang-orang yang sudah dibaptis kalau mau di unbaptis dibatalkan pembaptisannya tuh ada lakukan itu Oh. jadi agak ya aneh-aneh aja hari-hari ini terus aborsi juga di mana-mana mereka melegalkan yang sebenarnya itu kan sama dengan pembunuhan ya, Ya, membunuh bayi meskipun masih kecil itu kan dia sudah punya roh. Nah, hal-hal seperti itu ke arah sini memang semakin mengerikan ya. Dan kita eh, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus seharusnya menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap ini. Memang tidak mudah karena kita harus melawan arus, kita harus apa ya, beda sendiri ya. Terang itu kan beda sendiri kalau kita ada di tengah sebuah hutan yang gelap ada lilinnya satu aja sudah ada terang di situ. ya, ya, ya. Kecil ya. Tapi itu menjadi sebuah pembeda. Nah, seringkali kitanya sendiri itu yang pertama belum tahu kalau kita itu terang ya. Kita ya udahlah hidup ke gereja tetap ke gereja ikut Tuhan tapi semuanya sama aja dengan yang lain karena kita nggak mau anti mainstream takutnya nanti dijudge takutnya nanti di Ya, apa ya diomongin betul. dikucilin nah tapi ya hal-hal seperti itu malah tidak membawa suatu apapun dalam dunia atau terutama dalam hidup kita makanya kita perlu berani untuk melawan arus selama itu sesuai dengan kebenaran ya karena semua orang yang ngikutin arus itu belum tentu benar Ya, harus berani ngelawan itu lah dasarnya apa dasarnya tetap balik lagi apa
firman Tuhan. Tuhan. Ya. Gitu. Nah, seringkali kan kayak kita nonton apa namanya media sosial, kita lihat, kita banding-bandingin kita sama diri kita sama orang lain. Kok saya gini, mereka begitu. Nah, kadang hal-hal seperti itu pun justru tidak membuat kita semakin kuat, malah semakin down. Jadi kita perlu ngerti status kita dulu awal-awalnya, Ya. teman-teman. Jadi siapa kita di dalam Tuhan? Kayak yang dulu apa deep talk session yang saya pernah bahas di lalu-lalu kan kita perlu tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Ya. tuh ngeliat kita tuh siapa toh. Nah, dengan seperti itu kita akan tahu dan kita benar-benar hati-hati di dalam hidup ya. Ya. Contoh kayak misalkan Farel tahu kamu anaknya Raja Inggris nih. Wah, Wih. Raja Inggris ya kan. Kamu kan pasti cara kamu makan, cara Ya, kamu ya. berpakaian, cara kamu berkata-kata kan pasti akan sesuai dengan yang namanya tata cara kerajaan Inggris kan. Ya, Nggak betul. sebarengan kan. Betul. Sama kita juga anak-anak kerajaan surga kan. Berarti otomatis cara kita melakukan segala sesuatu dalam hidup juga perlu tertata dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Nah, betul. ya untuk membukanya saya mau ada satu ayat Ya. yang cukup terkenal sebenarnya kita sering baca juga di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Hmm. Boleh saya bacakan ya. Yang Ya. pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku, ini Paulus ya, menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini kan sudah dikatakan jelas sekali bahwa kita itu sebagai anak-anak Allah, kita wajib mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, seringkali kita yang masih hidup di dunia, meskipun ketika kita lahir baru, roh kita diperbaharui, jiwa kita juga perlu diperbaharui di dalam Tuhan. Jiwa itu kebentuk karena apa sih? Karena masa lalu, hal-hal yang kita lewati. Cara mungkin orang tua kalian membesarkan kalian, itu kan Ya. masuk ke jiwa kita, karakter kita. Itu yang perlu terus-menerus diperbaharui. Loh, apakah bisa? Seyogi, bisa, tapi itu butuh waktu. Beberapa orang butuh seumur hidup untuk terus Ya, betul. membentuk karakter atau jiwa. Melalui apa? Tuhan kadang izinkan hal-hal terjadi dalam hidup kita supaya kita merespon itu dengan benar sesuai dengan firman. Ya. Nah, itulah proses seumur hidup sebenarnya teman-teman. Jadi sebagai terang itu bukan langsung terang kamu berubah, terang enggak. Itu proses daily basis. Hari ini kamu belajar sesuatu, besok kamu do it better di hadapan Tuhan, kamu melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, tidak ngulangin yang masa lalu lagi. Jadi ketika kita tahu ini, kita akan sangat hati-hati ketika kita hidup, ketika kita melakukan segala sesuatu kerja, mungkin kalian yang bekerja, sekolah, kalian yang sekolah, rumah tangga yang sudah menikah juga mungkin, itu eh, apa ya, itu di basis ya, setiap hari kita terus diperbaharui. Makanya pembaharuan budi itu penting. Setiap pagi kita bangun, Tuhan ajari aku supaya hari ini, semakin hari aku menjadi semakin serupa Kristus. Ya. Ya, Ya. terus ketika kita sudah tahu itu teman-teman, nah kita ngerti juga Tuhan Yesus ngomong di Matius kan, Matius 5 tuh kamu adalah terang dunia. Nah, terang dunia itu seperti apa? Ya, terang itu sudah pasti kita akan menjadi sorotan karena di dunia yang gelap, ketika ada lampu di situ atau ada cahaya di situ, orang pasti akan melihat kan. Jadi Hmm. seringkali ketika kita hidup di masa lalu kita masih parah sama teman-teman, mungkin dugem, mungkin mabuk, mungkin melakukan hal-hal yang nggak benar, orang akan ya biasa aja, who Ya. cares. Ya. Tapi Ya. ketika kalian berubah menjadi seorang pribadi yang yang serupa dengan Yesus, makin orang kan mungkin akan mulai lihat kan, ini si Farel kok berubah sih sekarang, gaya nggak mau kumpul sama kita lagi. Terus misalkan apa sombong nih, nggak mau nyontek, wah yang lainnya nyontek, kamu nggak mau nyontek. Wah, yang lainnya gini, kenapa kok bisa jadi sorotan? Lah, namanya terang. Ya. Jadi itu sudah hukumnya dunia seperti itu. Karena mereka gelap, mereka butuh terang. Ketika mereka melihat terang, tidak semua orang bisa accept terang itu. Ya, betul. Nah, kita pun perlu ngerti ketika kita jadi terang,
kita pun harus hati-hati di dalam hidup. Jadi nggak malah terangnya malah apa mengecewakan orang lain. Justru kita harus 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 benar-benar merubah apa akal budi ya, pembaharuan budi Ya, kita ya. setiap hari, teman-teman. Nah, terus tantangannya apa? Nah, seringkali kan anak-anak youth atau kita anak-anak muda, wis, saya juga masih muda kok. Ya, kita tuh seringkali merasa nggak signifikan, nggak berpengaruh. Waduh, saya kalah nih sama sama apa? Orang-orang yang ngejat saya, Hmm. tekanan tekanan sosial yang membuat saya untuk melakukan kebenaran itu sulit. Nah, Hmm. juga sebuah saya nggak bilang pemahaman yang salah, tapi memang itu sebuah kenyataan yang mana kita sebenarnya harus lawan. Lawannya gimana? Nah, kita buka ayat firman Tuhan lagi, Roma 8 ayat 11. Ya, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita semua percaya bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Ya, amin ya teman-teman ya. Karena dulu waktu zaman Perjanjian Lama, Roh Tuhan itu tidak di dalam hidup manusia. Dia hanya mungkin di atas atau Ya, menghampiri ya, dan tidak kekal. Tapi sekarang ketika kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sudah masuk dalam hidup kita ya, sebagai penolong yang menolong kita. Nah, Roma 8 ayat 11 bilang gini, dan jika roh dia itu maksudnya Roh Kudus ya, yang Ya. telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga apa tubuhmu yang tubuhmu yang fana fana itu itu. oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Wow. pembaharuan budi kita, proses hidup kita itu signifikan karena ada Roh Kudus yang menolong kita, teman-teman. Kita tidak lagi sendirian. Mungkin dulu kamu baca firman Tuhan 5 menit, kamu lupa yang kamu baca. Sekarang kamu baca firman Tuhan, mungkin kamu lupa. Tapi ketika tekanan-tekanan itu memaksa dirimu atau mengepres dirimu, somehow itu akan keluar. Tuhan Hmm, akan hmm. ingatkan kembali Hmm. firman-firman yang pernah kamu download di dalam hati kamu. Hmm. Ya, ya, ya. Yang luar biasanya di situ cara Tuhan bekerja. Jadi Hmm, kalau misalkan teman-teman sekarang ada waktu apa agak longgar, baca firman. Kalau baca firman mungkin tidak ada banyak waktu lagi nyetir atau apa, kalian bisa dengarkan khotbah-khotbah atau khotbah-khotbah itu seperti firman yang sudah diproses lah untuk hidup Ya, kita. ya. Jadi dengarkannya lebih ringan kan, tapi hmm. itu kebenaran yang masuk juga dalam hidup kita. Atau audio Bible itu juga sangat berfungsi. Ya. Kenapa? Karena ketika dunia menekan, dunia pasti akan menekan kalian kok. Itu suatu apa hukum alam yang pasti. Kenapa? Karena kita terang, kita akan terus dipress sama dunia. Ya. Hmm. Nah, ada Roh Kudus yang menolong kita. Jadi teman-teman tidak usah takut, tidak usah khawatir. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati loh, ada di dalam hidup kita. Jadi itu kan keren banget tuh. Maksudnya sepowerful itu hidup kita sebagai orang orang percaya. Jadi Ya. jangan pandang remeh. Kadang perkataan-perkataan kita, doa-doa kita itu Tuhan mendengar dan Tuhan lakukan hal yang dahsyat. Hmm. Saya keinget waktu saya ada di China, kita merintis komunitas awal-awal, 2-3 orang bersama dengan kita waktu itu. Kita mencoba untuk masuk ke kehidupan teman-teman yang lain yang belum percaya Tuhan. Dan ya sama, kita ditolak, kita diejek, kita dikatakan lu terlalu rohani lu. Ya, Tuhan-Tuhan mulu, nggak nyari duit. Nah, waktu itu kan dulu dikatakan begitu. Dan setiap kali kita ajakin mereka untuk komsel, untuk kita berkumpul bersama menyembah Tuhan, mereka menolak. Hmm. Nggak apa-apa lah, kita juga masuk terus, diejek terus, ya udah nggak apa-apa, kita tetap lakukan itu. Namun di sisi yang berbeda, kita kita juga berdoa di dalam roh dan kebenaran juga. Kita tulis nama mereka teman-teman waktu itu. Itu saya ingat mungkin ada sekitar 15-20 orang saya list namanya. Dan kita sepakat tuh waktu 3-4 orang kita sebagai komunitas pertama, yuk kita tempel ini nama di ruangan tempat tidur kita masing-masing. Setiap kali kita lewat, kita ingat, kita doakan mereka. Kita tumpangin tangan itu nama-nama, kita sebut Ya, ya. satu-satu ya Ya. nggak lama-lama ya, tapi kayak doakan misalkan untuk si Budi, si Kevin, si siapa, ini Tuhan yang tolong, Tuhan kita doakan semuanya. Hmm. Ya. Ya. Supaya apa? Doanya sebenarnya supaya mereka memerlukan Tuhan dalam hidup mereka. Karena kadang orang menolak Tuhan itu
Karena mereka merasa nggak butuh. Ngapain aku butuh Tuhan kalau duitku sudah banyak? Ya, Ngapain aku butuh Ah, Tuhan kalau hidupku sudah nyaman, ya kan? iya. ya Tapi benar. orang akan membutuhkan Tuhan ketika mereka mengalami sebuah goncangan, teman-teman. Ya, Benar ya. nggak? Kita orang Kristen pun kadang masih begitu loh. Kalau Iya. semua baik-baik saja, ya kadang lupa sama Tuhan. Pak, Tapi ya. ketika ada goncangan, misal ada yang sakit, misal kita lagi masalah, baru wah lagunya ganti penyembahan semua kan. Saya berharap teman-teman semua tidak seperti itu. Ya, tapi justru kalau saya melihat Tuhan izinkan masalah terjadi, Tuhan izinkan kadang sakit penyakit terjadi untuk satu hal, untuk supaya kita balikkan mata kita ke Tuhan lagi, fokus ke Tuhan lagi. Nah, sama ketika kita berdoa untuk mereka, kita nggak berdoa jahat ya teman-teman, tapi kita berdoa supaya mereka memerlukan Tuhan. Dan ternyata Tuhan berbicara melalui masalah-masalah yang mereka alami. Ada yang masalah anaknya sakit, ada yang masalah rumah tangga, istrinya mau bercerai. Tapi dengan hal seperti itu, mereka yang ditelepon pertama siapa? Kita. Mm, Yang dulunya diajakin ketemu aja tuh, wah mutar, muter, mutar, muter, susahnya nggak karuan. Sekarang nyariin, mau mm, ketemu. Nah, kita tanya kenapa. Lah, ternyata mereka ngalamin masalah. Dan kita akhirnya eh tolong Bapak Ibu. Kita akhirnya teman-teman kok Bapak Ibu. Kita tolong, kita support mereka, kita bawa mereka supaya mereka akhirnya kenal sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan waktu itu, wah, bertambah dengan pesat sekali. Jadi yang dialamin kisah para rasul, kita nggak nyampe 3.000 orang ya, tapi kita melihat orang-orang tersebut, mereka akhirnya mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan. Yang Wow. sakit anaknya disembuhin, yang rumah tangganya sudah mau cerai, akhirnya mereka juga rujuk dan Duh. sekarang anaknya juga sudah dua, udah gede-gede semua. Jadi Hmm. di situ ya saya melihat bahwa kita pun perlu berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, Jadi ya. secara roh kita juga harus memerangi itu karena eh, sebuah ketidakpercayaan itu ada roh di baliknya teman-teman. Dia nggak sekedar cuman cuman lu nggak percaya enggak. Ada roh-roh Hmm. yang menutupi mata mereka sehingga mereka nggak bisa lihat. Itu Hmm. ngelawannya gimana? Kita berdoa, kita peperangan rohani, kita doakan mereka satu demi satu. Nanti Iya. itu akan mulai terbuka celah dan mereka akan ngalamin hal-hal yang mungkin secara spiritual terjadi yang kita nggak bisa lihat. Begitu teman-teman. Jadi kita perlu Wow. perlu ngerti itu sendiri dampaknya besarnya Wow. kuasa doa kita, action kita, perkataan kita tuh sangat powerful sekali. Kurang Ya, lebih ya. seperti itu yang pertama. Silakan kalau mungkin mau bertanya atau ada Ya. komentar. Itu guys ya, Heeh, penjelasan dari pertanyaan pertama yang cukup luar biasa detail ya. Detail tuh. Mm-mm. Sangat menjawab sih sebenarnya. heeh, Kenapa sih kok generasi muda ini tuh harus jadi terang di masa-masa kayak gini ya tadi gitu kan. Di masa-masa seperti ini tuh dunia memang lagi apa ya, sedang tidak baik-baik Iya, saja gitu. betul. Dan Betul. hmm, berdasarkan firman Tuhan juga kita ini kan ditakdirkan atau bukan ditakdirkan ya, memang dipilih untuk jadi anak-anak terang gitu, bukan Iya, ditakdirkan. iya. yes. Takdirkan apa? Kebanyakan nonton film. Takdirkan. Kita tuh dipilih buat jadi anak-anak terang. Nah, bagaimana kita bisa tetap menjaga terang itu? Kenapa dampak dari kita menjadi terang gitu kan? Hmm. Hal-hal seperti itu yang memang harus di-remind terus sama diri kita sendiri gitu loh. Bahwa Yes, identitas kita tuh ya identitas anak-anak terang, anak-anak Tuhan gitu loh, terang dunia gitu loh. betul sekali. Gitu. Betul, 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 Nah, betul. tapi Pastor, Hmm. itu kan ada users yang ngerasa kayak dia tuh kecil banget, dia tuh ngerasa kayak mungkin orang lain lebih bisa bikin sesuatu yang lebih besar lah, aku bisa apa gitu kan. Tapi gimana sih caranya supaya kita tuh sadar, supaya nggak mikir kayak gitu terus gitu, bahwa sebenarnya kita tuh punya terang yang dari Tuhan yang sebenarnya bisa menyala-nyala walaupun kecil gitu, walaupun kitanya kecil gitu ya, tapi terangnya Tuhan tuh yang besar gitu. Nah, gimana sih caranya kita tuh sadar atau mengubah mindset kita gitu? Nah, itu pertanyaan yang keren sekali. Jadi, kalau kita lihat toh di kalian baca firman Tuhan ya dari awal Mm-mm. kejadian sampai akhir, Tuhan nggak pernah pakai orang-orang hebat. Tuhan pakai orang-orang yang nggak signifikan, yang bahkan Ya, ya. nggak dipandang oleh dunia. Contoh Daud lah yang paling gampang ya. Daud, Yusuf juga
kalian bisa lihat. Dan bahkan Tuhan kita Yesus saja tuh dunia nggak melihat lahirnya Ya, di kandang dan lain-lain. Ya, ya, ya. Dan Tuhan nggak cari orang-orang hebat. Kenapa? Karena orang-orang hebat tuh susah diatur. Mereka sudah merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa. Justru kalian kalau saat ini merasa kecil, merasa nggak mampu, lah itu alat yang powerful sekali Tuhan bisa ya, ya, pakai. Kenapa? Karena nggak ada punya pilihan selain pada mengandalkan Tuhan saja, gitu loh. Ya, ya, ya. ya, ya. Nah, itu sebenarnya sebuah pengertian yang kita perlu ngerti. Bukan berarti kita tuh kecil. No, di Ya, situ tadi Tuhan sudah ngomong, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian itu ada di dalam diri kita. Berarti kalian nggak kecil. Yang bikin kalian kecil, mikir kecil adalah akal budi kalian sendiri, ya, ya. pikiran kalian sendiri, mindset kalian sendiri. Itu yang Tuhan mau enlarge kapasitasnya, Hmm. Tuhan yang mau latih supaya kita menjadi orang-orang yang pemenang, mentalnya Hmm. pemenang, bukan yang mental kalahan, mental Yes. tim, dikit-dikit, "Ah, aku memang nggak mampu, aku nggak bisa, aduh, aku tuh siapa sih, remahan Oreo, nggak nggak signifikan, enggak, justru kita perlu ngerti. Nah, cara iblis menghancurkan kita setiap harinya adalah dia membisikkan kebohongan-kebohongan itu ke dalam akal budi jiwa kita. Kalau kita tidak memprotek itu dengan kebenaran firman, lama-lama kita akan kemakan tipu dayanya iblis itu, teman-teman. Ya, setiap hari nih saya ngomong sama Hastin, Tin, kamu tuh jelek, kamu tuh jelek, kamu tuh gendut, kamu tuh gendut. Misalkan gitu terus ya, itu di alam bawah sadar masuk kebohongan itu. Ketika kamu lihat cermin, kamu akan merasa diri kamu gemuk, Hmm. Ya, aku ya, ya, jelek. ya. Nah, itu yang iblis lakukan terus supaya apa? Pada akhirnya kamu nggak mengenali diri kamu lagi, kamu merasa kamu bukan orang yang siapa-siapa, orang yang kecil doang, yang pada akhirnya ya useless. Apa? Hmm. Terang itu padam. Kenapa? Ya. Ya karena kamu dibohong-bohongin iblis doang, padahal itu semua hanya kebohongan. Nah, Hmm. terus dasar kebenarannya apa? Balik lagi apa yang Tuhan ngomong atas hidup kalian. Ya, Ya. Gitu Wow. teman-teman. Jadi kita perlu perlu melatih pikiran kita. Memang pikiran ini adalah sebuah war zone ya, medan perang yang paling kuat selama kita hidup. betul. Kita menang sudah menang, misalkan nih siapa Hasin sudah menang nih gambar dirinya. Oh, saya tapi di suatu waktu tertentu ketika kamu membuat sebuah dosa atau kesalahan, itu iblis akan langsung masuk ke dalam hidup kamu dan akan ngomong, tuh kan kamu masih sama kayak yang dulu ya, aku Hmm. masih seperti yang dulu. No, memang kamu bisa jatuh, kamu bisa fail, tapi Roh Kudus yang di dalam kamu itu akan membangkitkan kamu lagi, akan menguatkan kamu Yes. lagi sehingga kamu akhirnya bertobat dan cari Tuhan. Hmm. Jadi Hmm. ketika kamu melakukan sesuatu kesalahan, jangan lari dari Tuhan, justru datang ke Tuhan, minta maaf, say sorry, di situ Tuhan akan pulihkan. Nah, kalau Ya, itu ya. semua beda, dia akan ngomong, tuh, kamu sudah buat dosa, kamu nggak usah deket-deket sama Tuhan, karena kamu nggak suci, nggak kudus, nggak Hmm. berkenan di Hmm. hadapannya. No, justru Tuhan kebalikannya, ketika kamu berdosa, kamu dicari sama Tuhan, kamu di bener-bener dia turun ke bumi, dia nyariin kamu Ya, untuk ya. supaya kamu bisa balik lagi, gitu loh, Ya, teman. ya, ya. Jadi Wow. kebenaran-kebenaran ini harus masuk ke dalam diri kita supaya kita terus menang atas setiap tuduhan-tuduhan si iblis. Hmm. Ya, kalau Ya, enggak, ya hancurlah kita. Kita akan terus ke bohong-bohongin terus. ya, Begitu kurang lebihnya, ya. Vero Justin. Kenapa sih tadi ketawa? Enggak apa-apa. Enggak, Pak. Karena Enggak, kadang kamu. kayak masih banyak, Nah, tidak nggak banyak deh, cuman kayak ada beberapa orang-orang yang merasa mereka sudah di atas tuh malah kayak ya 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 aku kan udah maksudnya jadi sombong, jadi nah, betul. Kamu udah tidak gak mau selevel nih sama aku. tidak Wah. mau Nah, rendah nah, hati. itu ya aku setuju sih. Aku juga bertemu orang-orang yang demikian ya. Maksudnya, makanya ini sebuah sisi positif dan negatif yang over, yang terlalu itu tadi merasa minder, tapi yang sudah Ya, ini ya, overconfident. Nah, itu juga hati-hati. ya. Kenapa? Karena di situ kita akan merasa orang lain lebih rendah dari kita. Itu Yes. Hmm. bahaya banget. Itu Hmm. spirit yang sangat bahaya. Kenapa? Karena kita selalu merasa kita lebih baik dari orang lain. No, Betul. tiada. Yesus saja ngomong, kenapa kamu menyebut aku baik hati? Yang baik itu cuma Bapa di surga yang baik. Kita tuh masih banyak kurangnya, teman-teman. Kita perlu belajar dari siapa ya? Dari Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita ketemu orang lain yang mungkin mereka butuh ditolong, kita tolong mereka untuk ketemu Yesus. Ya, Jadi seringkali
Kita tuh keliru. Kita tolong mereka supaya ketemu Yogi, wih, atau supaya Hmm, ketemu Farel. No, supaya mereka ketemu Yesus. ya, Karena Hmm. dia ketemu kita, dia mengandalkannya kita. Kita akan sangat, kita nggak bisa jadi Tuhan untuk mereka. Mereka ya, harus ya, ketemu Tuhan sendiri supaya Betul. mereka pulih. Betul. Dan kita pun tidak merasa aku menjadi sumber jawaban. No, sumber jawabannya hanya Yesus dan firman. yes, Ada yang lain. Kita tuh cuman alat bejana. Hmm. Nah, Betul. hal seperti ini kita perlu tangkap ya. Tapi good, very good question tadi dari Hastin. hmm, Memang ada hal-hal yang seperti itu yang ya, 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 ya ya. kita perlu doakan mereka juga. Betul, 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 betul. Ya itu yang susah memang leading up itu ya. ya, betul. Nah, Betul. Oh, Bahkan pun dari kita pribadi mendoakan orang yang seperti itu kadang kayak ya, berat, terlanjur emosi berat banget iya, gitu. pasti. Mungkin itu termasuk apa ya? Termasuk roh itu juga ya untuk Ya, mengintimate kita ke orang lain kayak gitu loh. Padahal mungkin betul, saat itulah kita bisa membawa teman-teman yang lagi di atas untuk ingat Tuhan lagi. betul, Ya, betul. mengingatkan mereka dan mendoakan mereka juga. betul. Betul. Kayak gitu. Kayak roh, Tadi, roh, roh kesombongan biasanya nah seperti Ya, itu. betul. Tadi aku keinget satu ini sih, apa? Ya, teman. Satu kisah, satu Benar. kisah. Mm-mm. Tadi kan Master Yogi sempat nyinggung bahwa waktu kita jatuh dalam dosa gitu kan, harusnya kita tuh kembali sama Tuhan gitu kan. Hmm. Ya Mm. sama kayak kayak ceritanya anak bungsu itu loh. Ya, ya, Yes. ya. Dia bener-bener apa ya, udah kacau gitu kan, udah nggak tahu mau kemana gitu, terus tiba-tiba kepikiran sama ayahnya gitu kan, bapaknya gitu kan. Orang apa karyawan-karyawannya bapakku aja bisa makan enak gitu, aku di sini cuma makan dari ampas makanan babi gitu kan misalnya Hmm. gitu. Betul. Nah tapi akhirnya apa respon yang dia ambilnya itu kembali gitu sama bapaknya. Bisa jadi kan dia kayak ah udahlah aku nggak usah kembali lah, aku udah nggak apa ya nggak layak disebut anaknya bapakku gitu, aku udah nggak layak, aku udah apa ya udah terbuang gitu. Nah bisa aja dia memilih pilihan seperti itu tapi Hmm. dia memilih untuk kembali gitu gitu. Nah menanggapi tadi jawaban pertanyaan yang kedua, Mm. gimana caranya biar kita tuh sadar kalau kita tuh punya terangnya Tuhan walaupun kita ngerasa kecil gitu kan. Jadi aku jadi keinget satu ayat Ayat. Alkitab ya, di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini yang aku tangkap tuh sebenarnya bukan karena kita mudanya tuh muda yang apa ya, ya karena Umur. umurnya gitu kan, tapi ya literally memang kita tuh bisa jadi teladan gitu loh buat banyak orang. Nih tak lanjutin dulu ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini Mm. eh, kita udah sering denger Ayat ini ya. ayat ini ya gitu kan, tapi menurutku nih salah satu ayat yang powerful banget yang bisa jadi reminder buat kita bahwa waktu kita ngerasa kita minder, waktu kita ngerasa kita nggak layak, waktu kita ngerasa kita kecil, kita muda, aku bisa apa gitu. Ini Hmm. salah satu alat ayat Ya. ayat yang bisa jadi reminder kita semua bahwa kita tuh bisa jadi teladan buat orang-orang di sekitar kita Hmm. gitu. Nggak Yes. nggak kadang nggak sengaja aja tuh orang bisa ngelihat loh dari ya itu tadi yang tadi Pastor Yogi juga sempat singgung kalau aku eh apa ya bertingkah laku seperti anak kerajaan Inggris gitu kan. Nah, Ya. orang pun juga pasti akan melihat, oh, orang ini tuh kayak gini ya, oh, orang itu kayak gitu. Nah, itu orang tuh juga pasti akan notice itu. Oh, Hmm. ini bisa jadi teladan nih, orang ini nih gini nih gitu nih. Hmm. Apa ya secara secara alam bawah sadarnya tuh kayak kita melihat sesuatu yang bisa jadi contoh buat kita. Apalagi anak-anak muda tuh butuh seorang role model gitu loh, guys. Ya, Jadi betul. yang apa ya yang diperlukan sama anak-anak zaman sekarang adalah mereka yaitu butuh teladan. Betul. Betul, betul, betul. Teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Betul. Purity. Ya. Tuh. Exactly. Mantap. Keren sekali Mantap. pewahyuannya ini, Farel. Puji Tuhan. Luar biasa. Semester semester satu tidak Nah, tidak Semester satu. keren dahsyat, keren. dahsyat. Benar-benar itu mantap sekali. Betul sekali. Terima kasih sudah Mantap. mengkompliti penjelasannya. Keren banget. Kompliti. Completing. Yes. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan Pertanyaan ketiga Pak. ya. Ya. Nah, ini menurutku menarik banget nih pertanyaan ketiga nih. Nah,
kadang tuh kita semangat banget di gereja ya kan, tapi pas balik ke dunia nyata redup lagi gitu kan. Hmm. Gimana caranya biar terang kita tuh nggak gampang padam, nggak cuma di gereja doang waktu pelayanan, waktu misal nih kayak aku nih jadi worship leader Hmm. gitu kan, bener-bener menggebu-gebu di atas mimbar gitu kan, bener-bener bisa apa ya, orang-orang bisa worship dengan nyaman, dengan enak gitu kan. Tapi ternyata di luaran aku juga ternyata redup lagi gitu kan Hmm. terangnya. Nah ini gimana sih caranya supaya kita tuh nggak gampang Tetap redup, terang. tetap terang terus dan bahkan makin menyala gitu. Oke, caranya yang pertama kita perlu tahu bahwa gereja kita itu adalah ketika kita keluar dari gedung gereja. Oh, iya 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 iya. Ya, jadi pelayanan kita itu adalah ketika kita keluar, kita di gereja cuma 2 jam 1 minggu, Iya teman-teman. iya iya Oke lah iya ya pelayanan mungkin 1 hari ya 12 jam. iya iya. Tapi gereja kita yang sesungguhnya itu adalah ketika kita keluar dari situ, ketika kita ketemu tukang parkir di luar, kita mau Wow. pulang, kita berkatin mereka, kita senyum, thank you ya Pak, terima kasih. Itulah gereja kita. Ketika kita di sekolah atau kita di tempat kerja, kita tempat kuliah, itulah gereja kita teman-teman. Jadi kita perlu tahu yang bikin kita berapi-api itu bukan situasi di mana kita berada, tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya Kalau kita terus melakukan hal-hal yang Tuhan mau, otomatis kita akan berapi-api. Saya senang dengan satu perumpamaan. Kita tuh seperti arang. Tahu ya, arang itu hmm. membara, ya akan kuat ketika dia berkumpul bersama dengan arang-arang yang lain. Ya ya Iya, iya, ya iya. ya. Tapi ketika dia keluar dari arang itu, dari perkumpulan itu, tungku itu, dia akan mati dengan sendirinya tanpa Hmm. kamu apa-apain. Karena Hmm. pada akhirnya ketika mereka tidak berfungsi di dalam komunitas atau di dalam sebuah kehidupan, otomatis dia akan padam dengan sendirinya. Nah, yang kedua, pertama itu ya, yang kedua, kita perlu terus berhubung, connect dengan komunitas kita yang benar, yang saling menguatkan. Ya, jadi komunitas perkumpulan kita itu penting karena kalau kita maaf kumpulnya dengan orang-orang meskipun kita sudah percaya Tuhan, sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi di dalam hidup kita mengumpulkan diri kita hanya di tengah teman-teman yang memang belum benar-benar ikut Tuhan sungguh-sungguh, otomatis lama-lama kita akan kebawa, teman-teman. Ya, Hmm. Jadi betul. bukan berarti kita nggak menjadi terang ya. No, kamu menjadi terang, tapi kamu tidak bisa sendirian di terang itu. Jadi Hmm. terang itu kamu butuh komunitas yang menguatkan kamu. Yes, benar banget. Nah, itu penting sekali. Karena itu kita akan terus berapi-api. Nah, konsep bergereja sekarang seringkali kita sudah kebawa konsep bergereja yang oke, aku ke gereja setiap minggu. Aku holy di situ, aku melayani Tuhan di situ, aku mendengarkan firman di situ, I feel holy. Tapi ketika aku keluar, ya aku kayak biasa lagi. Jangan, itu sebuah paham di mana kita memisahkan antara kehidupan rohani dan kehidupan sekuler kita. No, Yes, benar banget. seharusnya kehidupan rohani kita adalah kehidupan kita yang seterusnya seperti itu. Di Hmm. dunia sekuler, di dunia bisnis, di dunia sekolah, kerja, dan lain-lain. Itu kita jadi terang di situ, teman-teman. Ya, betul. Ya, saya pernah ada kesaksian satu, tapi it was like long time ago di UPH, di Hmm. Universitas Pelita Harapan. Saya ingat waktu itu ada seorang anak, ini anak seorang pendeta di, di Jakarta. Dia mulai ngomong sama teman-temannya yang percaya Tuhan. UPH itu sebenarnya Universitas Kristen tuh. Mereka percaya Tuhan sungguh-sungguh. Terus, yuk, kenapa kita nggak mulai doa untuk sekolahan kita? Dia bilang gitu. Ini anak SD. Hmm. Eh, Teman-teman, ini anak SD. Oke, kita doa di mana? Mereka doa di toilet. Jadi di toilet sebelum pelajaran dimulai atau setelah istirahat mereka doa. Mereka pegangan tangan bertiga. Mereka Ah. berdoa Hmm. untuk sekolahan itu. Wow. Kalian tahu apa yang terjadi? Di dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan lebih sedikit Hmm. terjadi kegerakan rohani yang luar biasa di tempat itu. Itu Oh. anak-anak tilawat Tuhan, mereka eh, mengadakan sebuah KKR, kebaktian kebangunan rohani, dan setelah itu, wow, itu kebangunan rohani benar-benar terjadi di tempat itu. Dimulai dari 3 orang yang berdoa Wow. di toilet. Ah, iya, iya, iya. Ya, jadi Wow. ya itu berapi-api ya dimanapun kalian berada. Kalian mungkin berada di sebuah perusahaan atau Hmm. atau atau tempat kuliah yang mana memang banyak orang yang tidak percaya di situ. Ya, it's okay, berdoa untuk Hmm. mereka. Mulai punya belas kasihan. Mereka kalau nggak percaya Yesus, mereka binasa loh.
mereka nggak tahu mereka harus kemana. Bahkan sepanjang hidup mereka tidak punya pegangan hidup. Hmm, Kita aja yang sudah ada pegangan hidup, seringkali setan masih mengacaukan pikiran kita. Kita ya masih betul. kadang overwhelmed kan, kayak aduh, tuh bayangkan orang yang nggak ada pegangan hidup dalam hidup mereka, nggak ada kebenaran firman. Makanya nggak heran banyak anak-anak muda mereka bunuh diri hanya Iya. karena apa? Pinjol, diteror, hanya karena apa? Nggak lulus ujian. Iya, Nah, dibully. Ya, itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa kita atasi dengan komunitas yang benar, yang kuat kalau kita punya pegangan dalam hidup. iya, setuju. Seperti itulah yang bisa menolong mereka siapa ya? Kita orang-orang yang sudah percaya Tuhan yang tahu Iya. kebenaran. Jadi kebenaran jangan kalau orang Semarang ngomong jangan dipek sendiri ya, jangan di sendiri. Kita perlu share itu. Karena banyak orang ketipu-tipu sama Hmm, iblis, ketipu-tipu betul. sama kehidupan. Dan akhirnya mereka menyerah, kehilangan Iya, betul. iman mereka, kehilangan nyawa mereka pada akhirnya. Iya, Dan itu sangat menyedihkan sekali, teman-teman. betul, betul. Hmm. Gitu. Iya sih. Yang sering aku bilang ke orang-orang juga sih sebenarnya kekristenan atau ya itu ya kekristenan itu nggak cuman waktu kita melayani doang, nggak cuman waktu kita ada di gereja doang, tapi kekristenan tuh ya kehidupan kita sehari-hari gitu. Betul, betul. Bagaimana kita menjalani hidup kita gitu. Bagaimana kebiasaan kita, bagaimana tingkah laku kita, perkataan kita ya tadi yang di Timotius 4 ayat 12 itu. Nah, ini aku jadi keinget lagi kan, ada Hmm. ayat lagi. Wah, banyak pewahyuan nih. Kolose 3:23 ya kan. Apapun juga Wah, yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. yes. Nah, itu loh. Jadi jangan ngerasa bahwa oh ya udah kalau aku pelayanan memang buat Tuhan gitu. Tapi kalau aku kerja ya buat diriku sendiri, ya buat atasanku, ya buat orang tuaku, buat Hmm. apa gitu. Aku sekolah juga ya udah buat aku sendiri supaya nilaiku bagus, aku biasa bisa nyenengin guruku, bisa nyenengin orang tuaku kalau nilaiku bagus gitu. Salah. Ya semuanya ya buat Tuhan gitu Betul. gitu. Betul, betul. Jadi apa ya? Semua yang kita lakukan itu benar-benar fokusnya tuh buat Tuhan semuanya gitu. Betul. Makanya kalau misal kita udah tahu, udah jadi anak-anak terang. Nah ini aku juga sering bilang sama orang-orang gitu kan tadi nyambung ke Roma 12 ayat 2 gitu kan. Hmm. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, yang orang-orang apa ya yang harusnya kita anak-anak terang ini bedakan tuh bukan mana lagi yang baik dan benar yang Hmm. baik dan jahat Bisa. gitu kan tapi ya itu yang harus dibedakan tuh mana yang baik mana yang berkenan buat Tuhan mana yang sempurna itu udah nggak bedain positif negatif lagi karena kita sebenarnya udah Sudah tahu tahu. gitu loh Betul. gitu. Betul. Hmm. Luar biasa ini. Puji Tuhan. Saya juga banyak belajar ini Wes, puji dari Tuhan. Carol ya. Itu Keren, keren. Betul sekali. ya itulah guys Hmm. jadi apa ya jangan ya sekali lagi jadi reminder sih buat kita semua Hmm. bahwa terang yang kita bawa itu nggak cuman terang yang ada di gereja Gereja. doang, Betul. yang nggak di pelayanan doang. Terang yang kita bawa tuh kita bawa kemanapun kita pergi, kita eh, apa ya kita hidup gitu kan, kita Hmm. sekolah ya kita bawa terangnya, kita kerja ya kita bawa terangnya, di keluarga juga kita bawa Betul, terangnya betul. gitu kan. Di Betul. semua hal dalam hidup Betul. kita. Malahan di tempat-tempat yang di luar gereja itu malah itu adalah saatnya kita untuk Yang paling menyalakan, dibutuhkan. iya yang paling Nah, dibutuhkan untuk kita tuh betul. menyalakan terang-terang kita itu. Kalau di Betul. gereja kan mungkin semua orang mungkin kayak sudah belajar juga Iya, untuk mengetahui iya, itu iya. gitu. Bahkan walau nah makanya waktu di luar gereja di saat itulah teman-teman tuh bisa menerangi nih teman-teman yang Ya, makanya untuk membutuhkan itu di saat mungkin mereka sedang gelap atau segala betul. macamnya. Hmm. Tadi ilustrasinya Pastor Yogi itu juga tuh areng kan. Areng tuh Hmm. kalau udah nyala gitu kan membara gitu kan. Tapi kalau dibiarin nggak sama arang yang lain ya Iya, iya, iya. dia mati gitu kan. Tapi kalau sama arang yang lain bisa nyalain yang lain. Iya, iya, betul, 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 betul. Bahkan yang mati dicemplungin jadi nyala lagi. Nah, Ya, itu itu dia, itu yang dia. hilang kan. Nah, ini yang Ya. mati itu tadi bener. Yang mati Hmm. dicemplungin bisa nyala lagi Salah lagi. bener. Hmm. Itu Betul keren sih. keren keren. Ya, Iya. aku tadi keingat sesuatu waktu kamu ngomong, Fer. Wah, gantian nih. Wes, boleh, 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 boleh. Ya, ini jadi tadi waktu Vero cerita saya keinget. Jadi seringkali kita ke gereja itu kan tiap hari Minggu dengan tujuan kita mau menyembah Tuhan di gereja bersama-sama. Ya itu betul sih, itu Ya, nggak ya. salah dan itu bagus. Kita Yes. berkumpul, beribadah bersama. Tapi yang lebih penting lagi, jadi
ketika tadi seperti di Roma 8 ayat 11 yang mana Roh Kudus ada di dalam hidup kita dan Firman juga bilang bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah itu sendiri. Sebenarnya ibadah kita yang sejati itu adalah apa ya ketika kita apa dimanapun kita berada itu ibadah kita. Hmm. Ya, Nangkep ya teman-teman. Jadi bukan ibadah kita tuh bukan hanya ketika kita di gereja doang. Itu bukan bukan berarti di situ Tuhan adanya cuma di gereja doang. Enggak. Tuhan tuh adanya di dalam hati kita. Sehingga dimanapun kita, apapun yang kita lakukan itu ibadah kita. Yang kudus dan berkenan itu yaitu mempersembahkan tubuh kita dimanapun kita berada. Jadi kalau orang ngomong nih, wah di gereja saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Itu hanya perasaan saja. ya, betul, betul. Tanpa kita sadari, dimanapun kita berada, kita membawa hadirat Tuhan di situ Ya, seharusnya. betul, setuju. Karena ada Roh Kudus di dalam kita, Hmm. ya kan? Nah, seperti itulah seringkali kita lupa. Nah, sudah di luar, wah, wes, ngantem Roh Kudusnya hadirat tuh. Kita tahu ada Tuhan, tapi kita nganggap Tuhan tidak ada bersama kita gitu loh. Jadi, Ya, ya, malah ya, kayak kita cuekin karena kita fokus dengan apa yang kita mau. betul, betul, Seperti betul. itu. Jadi ibadah yang sejati adalah ketika kita di dalam hidup ini, ketika kamu Yes, makan, ketika kamu ngobrol sama orang, ketika kamu bekerja, itulah hadirat Tuhan yang sejati yang ya, orang bisa merasakan ini. Orang beda dengan yang lain. Ada ya, presence of God yang menyertai Heeh. dia. ya, setuju. Gitu loh. Itu yang keren, keren banget kan? Makanya Tuhan kita Ya, tuh keren banget keren loh. banget. Kita yang seringkali kelupaan aja. Iya, benar, benar, benar. Kelewatan. Iya pun juga kayak ini ya, kayak kita kerja terkadang ada atasan yang terlalu apa ya, menekan kita gitu kan. Tapi Oh, kita tuh ngerasa kayak wah jengkel banget, pengen pengen melawan bahwa aku tuh gini 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 gini, aku nggak iya salah iya. bla bla bla. Misal ada sebuah sebuah tragedi atau konflik gitu ya. Tapi Mm-mm. eh apa ya, ya kalau kita bisa menaati pemimpin kita di Mm-mm. gereja, kenapa kita nggak bisa menaati pemimpin kita di luar gitu, di Betul, kehidupan kita yang di sekuler gitu ya, di betul. pekerjaan lah, di sekolah lah, di kampus lah gitu, mak Hmm. dosen Mm. sama siswa, guru sama siswa gitu-gitu kan, Betul betul. gitu-gitu. Dan Jadi itu benar sih. Maksudnya memang tidak mudah ya, Farel. betul betul, Hal seperti itu, saya pun bekerja, saya pun tahu punya bos seperti apa, seperti apa. Tapi ketika Tuhan memang sudah percayakan kita untuk bekerja di satu tempat, Nah, He's working on something di dalam hidup yes, kita. Hati kita yang perlu dirubah sih ya sebenarnya. Jadi betul, misal kamu punya bos yang apa ya, galak, ya, atau otoriter. Disitulah Tuhan ngajarin untuk kita mungkin bisa rendah hati, menerima, atau kita berpikir excellence. Oke, bos yang otoriter itu biasanya kan punya apa ya standarnya sendiri, idealisme, betul, perfeksionisme. Ya kita belajar apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa memenuhi standarnya dia atau apa. Jadi selalu ada reason di balik itu semua yang Tuhan mau kita belajar sih. Karena untuk menjadi seorang anak kerajaan itu dibutuhkan karakter-karakter yang tangguh. yes, ya, betul banget, You know, Yusuf di Mesir bisa memimpin Mesir ya, sedemikian dahsyatnya, dia harus ngelewatin penjara, ya, ngelewatin sumur, difitnah, kan tidak adil benar-benar, semua kan, ya, gak fair. Tapi di situ dia belajar hatinya bahwa, ya, oh, God is working ya, on benar. something di dalam. Benar-benar dibentuk secara hati, karakter, mental, iya. fisik, semuanya sih kalau Yusuf tuh Betul. benar-benar apa ya? Jadi budak capek secara fisik Nah, gitu kan. Jadi adik gitu kan difitnah sama kakak-kakaknya, hati itu, Iya, ya kan sakit nah, hati betul. itu. Nah, Mental juga mental tuh di fitnah ya kan. Nah, fitnah. hmm, aku nggak ini bla 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 bla, misalnya. Tapi ya dia tetap mau gitu. Ya udah nggak apa-apa. Aku Mas, mau tetap tunduk dan taat otoritas gitu. betul betul. Apapun yang diomongin sama atasanku, ya aku harus jalan gitu. Ya udah aku mau terima gitu. ya. Itu sih hati, Betul. mental, fisik semuanya, pikiran Sulit itu enggak? parah sulit. Ah, sulit. Prosesnya Fisik kan. bertahun-tahun tuh, Iya, Bertahun-tahun. nggak tahun-tahun. satu dua hari ya. Iya, Sulit Mental. bertahun-tahun, tapi kabar baiknya adalah ada Roh Kudus yang yes, membantu kita, menolong kita. yes, Ya, yes, kita betul, sendiri pasti tidak bisa lah. Tapi kalau Betul. ada Roh Kudus, ya kadang Roh Kudus bisa ngomong, kamu jangan gitu toh hatimu. Oh iya ya, iya, diingat iya, 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 iya. seperti itu. Oh. Betul betul betul. Hmm. Oh, Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan Ya, berikutnya pertanyaan ya. berikutnya. hmm. Sekalian nanti ini ya, karena sudah hampir jam 6, nanti sekalian Siap, kasih siap. Cepat sekali.
closing Oh, statement. Ya, kali pertanyaan ya. terakhir nih. Oke, Hmm, pertanyaan terakhir ya, Pastor. hmm. Banyak nih YouTubers teman-teman semuanya sekarang lagi suka kayak gerak bareng, bikin konten positif, aksi sosial atau pelayanan pelayanan lintas gereja. Gimana caranya biar hal-hal seperti ini tuh nggak cuman sesaat atau bahkan mungkin gimana biar kegiatan-kegiatan ini itu benar-benar menjadi sarana Tuhan, menjadi alat Tuhan, bukan cuman kayak ya tren-tren biasa, tren-tren cuman bermasa ada waktunya doang Ya, ya, kayak gitu Pastor. Sekalian nanti ada mungkin ada closing statementnya juga ya Pastor ya. ya. Silakan Pastor. Oke, kalau aku lihat ya beberapa tahun balik ke depan, setiap generasi itu pasti ada masanya sendiri. Ada di mana Tuhan bekerja dahsyat di situ, ada waktu-waktu tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an, bahkan tahun-tahun sekarang ini. Dan memang tren terus berubah. Jadi sebenarnya apapun trennya tuh nggak masalah sih, Justin Farrell. Maksudnya Ya. mereka mau tren apapun, it's okay. Yang penting di setiap momen, di setiap masa tren itu ada, mereka gunakan itu memang benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Hmm. misalkan tadi kamu pelayanan lintas gereja, itu Ya. very good. Karena masalah di gereja itu apa sih? Perpecahan sendiri di dalam gereja. Ya, Kamu betul. tepuk tangan, aku nggak tepuk tangan, jadi masalah. Ya. Kamu nyembahnya angkat tangan, aku nggak angkat tangan, jadi masalah. Jadi hal-hal yang liturgis, yang bukan esensi sejati itu yang dipermasalahkan dan itu membuat sebuah perpecahan. Nah, itu yang harusnya digabungkan, disatukan bahwa kita berdiri ya bersama Kristus bersama-sama menjadi terang di situ. Bukan masalah karena kamu gini, kamu gitu, itu penting, bagus sekali untuk antar gereja. Aksi sosial, ya dunia itu butuh sentuhan kasih. Kalau kita bisa menyentuh mereka dari needs mereka, mereka butuh makan, mereka butuh pakaian, mereka butuh kebutuhan-kebutuhan, kita tolong mereka, itu kita akan benar-benar jadi terang. Loh, kok ada ya orang yang ngasih kayak gini? Hmm. Kok ada ya? Ya kayak di GBI Gajah Mada itu kan sering bikin apa gembita itu ya tiap tahun gerakan memberi dengan sukacita. Wah, keren. Hmm. Dan itu ribuan orang diberkati dari gerakan itu, teman-teman. Dan Wow. Ah, orang-orang juga lihat, wih, kalau ini gerejanya sering ngasih-ngasih, wah. Tapi kan itu menjadi iya. sebuah jawaban untuk mereka. Ya, 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 Kasih ya. potong rambut gratis, konsultasi kesehatan gratis, cek gigi gratis, yang Hmm. mereka nggak bisa dapatkan bahkan dari negara kadang, Iya, dari iya, iya. pemerintah. Nah, itulah terang itu sendiri. Yes. Terus apa? Gerakan doa. Perlu secara roh kita juga harus bersatu di dalam doa, di dalam roh. Karya-karya kreatif, movement-movement apa selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan itu menyatukan tubuh Kristus, lakukan aja terus. Mungkin akan berganti, mungkin tahun depan akan ada apa lagi. It's okay, karena tren itu akan terus berkembang kan. Kalian juga Iya. lihat tren berkembang. Kita nggak bisa batasin tren-tren Yes. yang ada. Sekarang TikTok, Instagram, udah tahu mungkin 5-10 tahun lagi AI berkembang akan menjadi tren yang seperti apa lagi. Ya. Hmm. Tapi Yang kita penting gunakan jalan itu, dengan kebenaran ya. balikan dengan kebenaran. Dasarnya harus tetap kebenaran firman, Ya, tidak boleh ke yang lain-lain. betul. Wow. Itu sih. Terus untuk closing statementnya ya, kalian sudah tahu semua dari awal kita ngobrol tadi, status kita kalian di dalam Tuhan apa, terang itu apa, dan ayo start do something, lakukan sesuatu. Jangan mau dibohong-bohongin terus sama setan, mutar-muter lingkaran setan kan kita nyebutnya kan, Hmm. ya memang lingkaran karena itu yang bikin setan kan, dibikin kecewa, tobat, nanti dosa lagi, nganu lagi, muter terus nggak kemana-mana. Ya, ya, ya. Tahu Tuhan sudah nebus, kita nggak sembarangan lagi, kita sudah hidup tidak asal-asalan, tapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita, Yes. memampukan kita. Ya, terus yang terakhir yang saya mau ngomong ini penting sekali karena ini yang tadi kita ngomong tentang kesombongan. C.S. Lewis kalian tahu ya, yang pengarang Narnia ya, film. Ah, Nah, ya. lihat kan C.S. Lewis itu dia bilang gini, "Don't shine so others can see you. Shine so that through you others can see him." Anggap ya. Jadi bahasa Wow. Indonesianya jangan bersinar supaya orang lain tuh lihat kamu, tapi bersinarlah supaya melalui sinarmu itu orang lain bisa lihat Tuhan dalam Ya. hidup. Wow. Nah, itu Oke. teman-teman. Jadi yuk mulai bersinar tapi hati-hati, jaga hati ya. Betul. Yes. Terutama kita yang sudah melayani, misal
pengkhotbah, WL, bahkan Iya, maaf senior pastor, youth pastor, apapun itu, kita yes, tetap harus mengerti bahwa kita adalah hamba di dalam Kristus. ya. Kita tuh pelayan Tuhan, kita melayani orang-orang di bawah kita, bukan kita minta dilayani. Itu Oh, baik. Yes. harus hati-hati karena gampang banget jatuh tuh, ya. Betul. Dan Iya, harus mau mensubmitkan diri iya, ke, betul, ke benar orang banget. lain. Misalkan sudah senior pastor mentok, ada jabatan yang bisa lebih tinggi daripada itu. Nah, Iya, mulai belajar. Oke, kita ada tim-tim komsel di bawah. Yuk, tolong jagain aku sebagai senior pastor ya, untuk Hmm. betul, bisa tetap koreksilah. betul, Lah, betul. itulah kerendahan hati. Kalau Yes, seperti itu, iblis tidak bisa menjatuhkan. yes, benar banget, Kita setuju ada banget. yang menjaga. Tapi kalau sendiri di atas, oh jangan sentuh aku. Oh siap. Jangan Iya, dekat-dekat, iya. kamu tidak suci, aku suci. Nah itu baik. Ya, karena itu awal daripada runtuhnya segala sesuatu. Yes, benar Intinya banget. kita nggak bisa sendiri. Terang itu Ya, butuh tungku, butuh arang-arang yang lain, api Tuhan yang terus menyala, yes, supaya hati kita terus menyala, teman-teman. setuju Ketika kita banget. keluar, kita merasa lebih eksklusif atau kita lebih lebih rendah dari yang lain, kita keluar dari tunggu itu, maka tinggal menunggu waktu saja. Ya, Ah, setuju banget. Nambahin dikit guys, sama Nah, yang ini tadi yang pertanyaan silakan. keempat, biar nggak jadi tren ya kan. Hmm, eh itu perlu dilakukan terus-menerus. hmm, Dan apa ya, memang aku sadar sih, konsisten tuh susah ya. hmm. Untuk melakukan itu terus-menerus tuh memang memang dan konsisten secara konsisten tuh susah iya gitu. ya. Tapi kalau misal kita udah melakukan itu terus-menerus gitu kan, misal kita kayak sering bikin postingan yang eh, positif itu kan menyangkut Betul. tentang Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan, kita share tentang sharing sharing firman Tuhan gitu Hmm. kan. Dan kalau udah dilakukan terus-menerus itu akan jadi sebuah kebiasaan dan aku percaya akan ada buahnya gitu. Yang mungkin Amin. kita nggak tahu, nggak kita rasakan, tapi pasti akan ada banyak orang yang merasa kayak, oh ini jadi reminder buat aku nih, ini jadi sebuah apa ya pesan semangat buat aku nih gitu. Itu sih guys. Jadi Yes, semangat mantap. terus. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pastor Yogi. Yes, sama-sama. Kerennya. Boleh, sebelum kita selesai, kita berdoa. Boleh, Oh, boleh dong. Nah, yuk kita berdoa ya. Boleh. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap hal yang Kau sudah karuniakan atas kehidupan kami. Kami tahu sore hari ini bahwa hidup kami adalah sebuah hidup yang sangat berharga yang Tuhan sudah percayakan. Bahkan Roh Kudus pun sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami sehingga kami mampu untuk melakukan hal-hal yang besar. Bahkan firman berkata, kami akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar yang daripada Tuhan Yesus lakukan. Biarlah kami sebagai anak-anak muda Tuhan, kami fokus kepadamu. Apa yang menjadi tujuanmu atas kehidupan kami genapi itu satu demi satu. Kami mau tinggalkan setiap kelemahan-kelemahan kami, setiap dosa-dosa atau ikatan-ikatan yang selama ini mungkin membelenggu kami. Kami mau letakkan itu semua di bawah kaki salibmu. Karena kami tahu pertukaran itu, kelemahan-kelemahan tubuh kami, dosa-dosa kami, semuanya sudah ditukar oleh pengorbananmu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kami orang-orang yang merdeka, kami orang-orang yang sudah tidak lagi di bawah hamba dosa. Kami sudah dimenangkan dan biarlah kami berfungsi sebagai terang, sebagai garam di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang luar biasa, bersyukur untuk Hastin dan Farrell juga yang melakukan semua hal melayani Tuhan juga dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke. Terima biasa. kasih, Terima kasih, Pastor Pastor. Yogi. Yes. God bless you Semakin guys. luar biasa dalam Amin. pelayanannya, dalam keluarganya, Hmm, semakin diberkati lagi. Pokoknya semua yang dikerjakan Amin. buat berhasil sama Tuhan. Terima Amin. kasih. Puji Tuhan. Terima Thank kasih, you. Pastor. Jangan lupa dengerin kita terus, teman-teman para Youthers. Kita akan membahas hal-hal yang sangat amat menarik ya, Yes, yang benar sangat banget. membuat kita akan menyala-nyala terus. Yes. Setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore di DTS bersama aku, Estin. Dan Farel kami pamit. Bye. Bye-bye.